Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Saputri dari kelompok 6. Di sini materi kami yaitu sistem skelet dan sistem otot, yang mana indikatornya yaitu pertumbuhan, pembentukan tulang, macam-macam pembagian sistem skelet, persendian, serta kelainan klinik. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu sistem skelet itu sendiri apa. Sistem skelet adalah sistem yang terdiri dari tulang-tulang yang dihubung-hubungkan oleh persendian. Nah, tulang-tulang yang telah dihubung-hubungkan ini membentuk suatu rangka. Nah, di dalam rangka ini sendiri terdiri dari beberapa jenis tulang, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang irregular, serta tulang putih. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana pembentukan tulang, kita harus mengetahui fungsi tulang, yaitu fungsi tulang itu memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh dari melindungi alat vital yang ada di dalam tubuh, menegak dan membentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat penyimpanan makanan mineral, fosfor, kalsium, tempat pembentukan sel darah merah, tempat penyimpanan energi, dan tempat penyimpanan energi. Nah, kita masuk kepada bagaimana pembentukan tulang. Ya, yang pertama yaitu osifikasi. Osifikasi itu adalah proses di mana sel, mesikim, dan kartilago itu berubah menjadi tulang selama masa perkembangan. Masa perkembangan itu pertama terjadi pada umur 6-7 minggu hingga mereka dewasa. Osifikasi ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrial. Osifikasi intramembran adalah osifikasi primer atau pendulangan langsung, dan tidak terulang kembali. Pendulangan ini biasanya terjadi pada bayi, karena bayi masih tulang lunak atau tulang rawan. Pada contoh osifikasi intramembran ini yaitu pembentukan tulang dari membran fibrosa yang di kepala, tempat membentuknya otak pada embrio. Nah, yang kedua yaitu osifikasi endokondrial. Osifikasi endokondrial ini adalah tulang rawan tadi diubah menjadi tulang yang lebih keras melalui zat kapur atau jaringan tulang. Ya. Contohnya yaitu pembentukan tulang pipa dan tulang kepala yang tidak terpipih. Nah, dari gambar sendiri itu pertama kita lihat itu semua tulang. Pertama tulangnya itu tulang rawan. Nah, di dalam tulang itu terdapat zat yang namanya osteoblast. Osteoblast ini memiliki zat kapur yang berfungsi untuk mengeraskan tulang rawan tadi karena memiliki zat kapur. Nah, lalu pada saat tulang sudah mengeras dan pembuluh darah berusaha masuk ke dalam tulang untuk membentuk rongga sumsum tulang, rongga yang disebut sumsum tulang. Mulanya pembuluh darah itu menembus perikardium di bagian tengah tulang rawan dan merangsang perikardium untuk merangsang bagian yang merangsang perikardium untuk berubah menjadi osteoblast. Perikardium yang telah merangsang tadi diubah lagi menjadi peristeum. Dan bersama dengan proses ini pada bagian dalam tulang, tepatnya di bagian tengah pusat dari osteosis primer tadi, sel-sel tulang rawan membesar dan pecah sehingga zat kapur yang di dalamnya itu menjadi berkurang dan dapat mengakibatkan kematian sel pada tulang rawan. Kemudian akan terjadi yaitu kemunduran fungsi dari zat itu sendiri, tulang itu, dan
Bersamaan dengannya masuklah pembuluh darah di daerah ini sehingga terbentuknya rongga untuk sumsum tulang atau yang disebut kanalis modularis. Nah, selanjutnya yaitu pembagian sistem skelet. Pembagian sistem skelet yaitu asial skeleton. Asial skeleton ini terdiri dari costa dan stereum, tulang vertebra dan tulang kepala. Nah, tulang kepala ini terdiri dari tulang frontal yaitu tulang dahi dan tulang pendental atau tulang yang terletak di bagian tengah ubun-ubun, dan tulang occipita, tulang yang terletak di bagian belakang dari kepala yang memiliki muara. Nah, dari tulang-tulang kepala ini terdiri dari tulang dasar tengkorak, tulang pelipis, tulang hidung, tulang rahang, dan tulang rahang. Tulang dasar tengkorak yang terdiri dari tulang sphenoid yang melindungi kelenjar hipofisis yang terletak di hidung. Yang kedua yaitu tulang estemoid, tulang yang terletak di antara tulang nasal dan tulang lakrimal yang berfungsi sebagai tempat penyalurannya syaraf penciuman hidung. Yang kedua yaitu tulang pelipis. Tulang pelipis ini terdiri dari tulang scamosa, tulang yang membentuk rongga telinga bagian tengah hingga ke dalam. Selanjutnya itu tulang petrosum yang tulang menjorok ke dalam pipi. Dan terakhir tulang bagian mastoid. Dan selanjutnya itu tulang hidung. Tulang hidung ini terdiri dari tulang nasal yang membentuk tulang jembatan hidung. Tulang konika nasal atau karang hidung yang berbentuk lipatan-lipatan di bagian dalam. Selanjutnya septinasi atau sekat antar rongga hidung. Selanjutnya tulang rahang, tulang makrisial, dan tulang zigomatik atau tulang pipi yang terhubung dengan tulang frontal, temporal, maksial, dan maksial. Selanjutnya tulang palatum atau tulang bagian langit-langit di mulut kita, tulang mandibula atau tulang dagu, dan tulang hyoid atau tulang pangkal lidah yang di bagian pangkalnya dapat menggerakkan lidah. Nah, selanjutnya yaitu pungna vertebra, yaitu tulang ruas terbagi dari tulang ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang itu terbagi menjadi 3, yaitu ruas processus spinosus. Ruas ini terdapat pada bagian belakang ruas tulang belakang, bagian belakang ruas tulang belakang. Dan yang kedua itu processus traversium yang berada di kiri dan kanan dari ruas. Yang ketiga itu processus articularis yang berada di antara persendian ruas tulang belakang. Jadi kalau ada sendi di antara gabungan dari ruas itu adalah processus artikulasi. Nah, itu tadi ruasnya. Sekarang ini bagian dari tulang belakang, yaitu pertama vertebra segmen cervical yang terdiri dari 7 ruas yang lebih kecil dari ruas 2 lainnya, yaitu tulang ruas torakal
dan lumbar. Nah, di sini juga terdapat processus traversum yang berfungsi untuk tempat penyaluran arteri. Yang kedua yaitu vertebra segmen torakal yang memiliki 12 ruas yang lebih besar dari ruas vertikal, cervical, dan lebih kecil dari ruas lumbar. Yang selanjutnya yaitu vertebra lumbar, segmen lumbar yang terdiri dari 5 ruas yang disebut promontorium. Nah, lalu selebihnya yaitu ada ruas sakral terdiri dari 5 ruas yang memiliki lubang kecil yang disebut foramen sacralis. Yang terakhir yaitu koksigel. Koksigel ini memiliki 4 segmen koksigel individu. Nah, selanjutnya yaitu sternum dan costae atau bisa juga toraks. Nah, toraks ini terdiri dari tulang manubrium steril yang membentuk persendian klavikula dengan tulang iga, dan selanjutnya cospus terni yang itu adalah persendian pada tulang iga. Di tulang iga itu terdiri dari costae vera, yaitu 7 pasang tulang yang langsung terhubung dengan tulang dada. Yang selanjutnya costae spuria yang terdiri dari 3 pasang, dan costae fluitantesi yang terdiri dari 2 pasang yang tidak berhubungan langsung dengan tulang dada. Selanjutnya yaitu tulang appendicular skeleton, yaitu tulang-tulang gelang bahu, eksterminasi atas dan eksterminasi bawah, serta tulang gelang panggul. Nah, di appendicular skeleton yang terdiri dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang membentuk tulang gelang panggul. Nah, yang pertama yaitu ekstremitas atas yang terdiri dari scapula. Scapula ini adalah bagian lengan atas dan lengan bawah. Clavikula yaitu tulang yang berbentuknya panjang, pada bagian belakangnya itu sedikit melengkung dan berbentuk seperti S, huruf S. Humerus. Tulang humerus adalah tulang panjang yang pada lengan atas terhubung dengan bagian yang berbentuk bundar. Selanjutnya itu tulang ulna. Tulang ulna ini adalah tulang yang sejajar dengan kelingking, dan tulang radius. Tulang radius juga adalah tulang yang sejajar dengan ibu jari. Selanjutnya, metakarpal adalah 5 tulang yang terdapat di pergelangan tangan. Yaitu selanjutnya tulang palang adalah tulang pipa pendek yang terdiri dari 14 tulang pendek lalu dihubungkan menjadi 5 tulang. Selanjutnya yaitu tulang ekstremitas bawah. Yang tulang ekstremitas itu terdiri dari tulang pelvis, adalah tulang panggul yang menghubungkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Selanjutnya tulang koksa adalah tulang pangkal paha yang membentuk gelang panggul. Tulang usus yang terdiri dari 2 kiri dan 2 kanan yang berbentuk lebar, gepeng, melengkung
serta menghadap ke arah perut. Tulang duduk atau tulang iski itu berbentuk setengah lingkaran, menghadap ke atas dan memiliki tonjolan. Rongga panggul adalah rongga yang terbentuk dari sambungan rongga satu dan rongga yang lainnya di panggul. Selanjutnya itu foramen obturatum. Nah, lanjut itu femur, tulang pipa besar, tulang tibialis dan tulang fibularis yang membentuk lutut, tulang tarsal yang terdiri dari 7 tulang yang terhubung membentuk artikulasi dengan fibula dan tibia. Selanjutnya metatarsal adalah 5 tulang yang pendek yang berhubungan dengan tarsus dan valgus dengan perantara sendi. Palang adalah tulang jari-jari kaki. Tulang jari-jari pada jari kaki ibu jari kaki terdapat 2 tulang palang dan selebihnya 3 selebihnya, sehingga tidak seelastis dari tulang tangan atau jari-jari tangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.